Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita, sesepuh kita, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Haji Eko Aryadi, Bapak Ustadz Syarif Hidayat, Bapak Ustadz Abdul Hada. Mari kita doakan sama-sama semoga guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, yakni malam yang ke-27 Pak, insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala aktivitas baik yang sunnah maupun yang wajib diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang selalu mengharap syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Dari bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Setelah sampai di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen untuk mensucikan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fi jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhat jasad kullu, wa idza fasadat fasadat kullu. Rasulullah bersabda, ingat, di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut bagus, maka seluruh tubuh kita bagus. Dan apabila jelek, seluruh tubuh kita jelek. Itu adalah qalbun, hati. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita diharapkan untuk mendekatkan diri pada Allah dari hal-hal yang bisa merusak hati kita. Apa saja? Di dalam kitab Nasha'il Ibad, karena Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Hasan Al-Basri berkata, fasadul qulub, inna fasadul qulub sittatu asya. Sesungguhnya kerusakan hati seseorang ada pada 6 perkara. Awaluha
yudbinuna biroja'it taubah. Pertama adalah berbuat dosa dengan berharap taubat. Artinya apa? Ini main-main dengan dosa. Ntar aja taubatnya kalau udah tua. Ya kalau tua nyampe tua. Kalau udah masih mati muda gimana? Ini namanya bermain-main dengan dosa. Pertama ini, berharap melakukan dosa, berharap dengan melakukan taubat. Yang kedua, ya'lamunal ilma wala ya'malun. Mempunyai ilmu tapi tidak mau memanfaatkan. Tidak bermanfaat, apalagi buat orang lain. Buat sendiri tidak bermanfaat. Contoh, bisa membaca Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Al-Quran hanya sebatas pajangan di rumah saja. Ini kedua, penyakit hati yang kedua, memiliki ilmu tidak memanfaatkannya. Punya ilmu, bisa baca Al-Quran, tidak disampaikan, tidak dibaca sendiri, apalagi buat orang lain, tidak diajarkan. Tahu ilmunya sholat, tapi tidak sholat. Ini yang dinamakan punya ilmu tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa idza amilu la yuhlasun. Ketika beramal tidak ikhlas. Ini merupakan rusaknya hati. Beramal inginnya dipuji, beramal inginnya disanjung. Riya. Padahal kalau kita beramal itu ibarat mereka batu ditetesin air, debunya itu lenyap, udah gitu aja. Ikhlas, dia namanya ikhlas. Wa yaquluna rizqillahi wa la yashkurun. Yang keempat, memakan rizki dari Allah tapi tidak bersyukur. Kurang melulu. Tadi buka udah banyak makan gorengan masih kurang gitu. Wa yaquluna rizqillahi wa la yashkurun. Memakan rizki Allah tidak bersyukur. La in syakartum lazidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi ingat, kalau kufur kepada nikmat Allah, azab Allah lebih pedih. Naudzubillah. Yang kelima, wala yarduna bi qismatillah. Tidak ridho terhadap bagian Allah. Tidak ridho terhadap pemberian Allah. Ketika sehat santai-santai saja, tapi ketika diberi sakit mengeluh. Ini tidak ridho namanya. Dan yang terakhir, wayud finuna mautahum wala yakbiruna. Ketika menguburkan orang mati tapi tidak mengambil ibrah. Yang terakhir ini, Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awalu manazilal akhirati wa inna jaminhu fama ya'lamu aysara minhu wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kubur itu tempat yang pertama dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Apabila di alam kubur kita dapatkan nikmat, kita berjalan ke akhirat juga akan nikmat. Dan apabila di kubur kita dapat siksa, selamanya sampai di akhirat akan kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keenam yang menjadikan perusak hati seorang. Yang pertama, berbuat dosa dengan harapan bertobat. Dan yang kedua, memiliki ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, apabila beramal tidak ikhlas. Keempat, makan rezeki Allah tapi tidak bersyukur. Kelima, maka tidak ridho terhadap pemberian Allah. Dan yang keenam,
ketika mengubur mayit tidak mengambil ibrah, beri pelajaran dari mayit tersebut. Ayo di akhir Ramadan ini, mari kita manfaatkan waktu yang sangat sedikit lagi, kita gunakan sebaik-baiknya dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir menjadikan puasa yang Allah berikan kepada kita rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.